Ada yang susulan kah, teman-teman? Ada, Bu. Kenapa susulan? Baru 2 hari yang lalu ya susulannya ya? Oh, yang belum bayar itu ya, Bu. Telat bayar uang apa gitu. Jadi di hari Senin sama Selasa gitu, Bu. Oh gitu. Oke. Nilainya sih bagus-bagus kok. Nilai tertingginya ada di kelas ini. Nilai tertinggi satu angkatan ya. Nilai sempurna. Jadi 100. Ya, tapi bukan di kelas ini sih. Paling rendah itu nilainya kalau nggak salah 47,5 kalau saya nggak salah ingat. Berarti asumsi saya kalian cocok lah ya dengan soal yang seperti UTS kemarin kan. Karena nilainya bagus-bagus gitu. Atau mungkin materinya tidak serumit biologi sel kali ya atau karena semester 1 kemarin masih pemanasan jadi nilainya bervariasi gitu. Jadi kalau semester UTS ini sih ya saya lihat nilainya lumayan sih. Ya saya berharap itu adalah hasil dari kejujuran teman-teman ya. Gitu karena nanti yang bertanggung jawab atas nilai teman-teman itu adalah diri teman-teman sendiri. Gitu ya. Biasanya tuh nanti akan ada refleksi ketika teman-teman melihat di KHS atau kartu hasil studi. Itu apa iya benar nilai gue A gitu kan? Apakah gue bisa mempertanggungjawabkan nilai ini? Jadi apa namanya? Ya saya berharap itu nilai teman-teman yang sebenarnya gitu ya. Oke, jadi buat yang teman-teman kemarin susulan belum sempat saya upload ya, jadi ditunggu aja di e-learning gitu ya. Oke, sekarang hai Nana. Hai Zio. Oke, mohon maaf teman-teman. Jadi hari ini kita lanjut ke materi berikutnya, bakteri dan pertumbuhannya. Silakan teman-teman, boleh langsung di share screen dan langsung dipresentasikan. Baik, saya mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang matkul mikrobiologi, virologi. Bisa dilanjut, Nan? Dengan peserta ada aku sendiri, Azahra, Ananda Salarahayu, dan Mala Kumalasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bakteri, fase-fase pertumbuhan bakteri, metabolit primer, dan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bakteri.
Nutrien. Nutrien atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, mineral atau sulfur dan fosfat, dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin, pirimidin, dan vitamin. Persyaratan untuk pertumbuhan bakteri beraneka ragam, sesuai dengan jenis bakterinya. Beberapa bakteri dapat memperbanyak diri pada berbagai jenis nutrisi, sedangkan yang lain mempunyai kekhususan dan hanya membutuhkan jenis nutrisi tertentu untuk pertumbuhannya. Yang kedua ada suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan bagi bakteri sangat bervariasi tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Pada suhu yang tepat atau optimal, sel bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh sangat cepat. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi, masih dapat memperbanyak diri, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dan tidak secepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada suhu optimalnya. Berdasarkan rentang suhu di mana dapat terjadi pertumbuhan, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada psikofilik, suhu pertumbuhannya yaitu minus 5 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan suhu optimumnya 10 sampai dengan 20 derajat Celcius. Yang kedua mesofilik, suhu pertumbuhannya 10 sampai dengan 45 derajat Celcius dan suhu optimumnya adalah 20 sampai dengan 40 derajat Celcius. Yang ketiga ada termofilik, suhu pertumbuhannya yaitu 25 sampai dengan 80 derajat Celcius dan suhu optimumnya adalah 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Bakteri yang patogen bagi manusia biasanya tumbuh optimal pada suhu 37 derajat Celcius. Yang ketiga ada pencahayaan. Cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi gelap karena terdapat sinar matahari secara langsung dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang keempat ada kelembapan. Kelembapan sangat penting untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri membutuhkan kelembapan tinggi pada umumnya. Untuk pertumbuhan bakteri yang baik dibutuhkan kelembapan di atas 85%. Udara yang sangat kering dapat membunuh bakteri. Tetapi kadar kelembapan minimum yang diperlakukan untuk mendukung pertumbuhan bakteri bukanlah merupakan nilai pasti. Kandungan air atau kelembapan yang terjadi dan tersedia, bukan total kelembapan yang ada, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang kelima ada oksigen. Kebutuhan oksigen pada bakteri tertentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Berdasarkan kebutuhan oksigen tersebut, bakteri dapat dipisahkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada anaerob, obligat yang tumbuh hanya dalam keadaan tekanan oksigen sangat rendah dan oksigen bersifat toksik. Yang kedua, anaerob aerotoleran yang tidak mati dengan adanya paparan oksigen. Yang ketiga ada anaerob fakultatif, dapat tumbuh dan dalam keadaan aerob dan anaerob. Yang keempat ada aerob obligat, membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Dan kelima adalah mikroaerofilik yang tumbuh baik pada tekanan oksigen rendah, tekanan tinggi, dapat menghambat pertumbuhannya. Yang keenam ada konsentrasi ion hidrogen atau pH. pH pembenihan juga mempengaruhi kuman. Kebanyakan kuman patogen mempunyai pH optimum 7,2 sampai 7,6. Meskipun suatu pembenihan pada mulanya baik bagi suatu kuman, tetapi pertumbuhan kuman selanjutnya juga akan terbatas karena produk metabolisme kuman itu sendiri. Hal ini terutama dijumpai pada kuman yang bersifat fermentatif, yang menghasilkan sejumlah besar asam-asam organik yang bersifat menghambat. Yang terakhir ada tekanan osmotik. Suatu tekanan osmotik akan sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmotik di lingkungan lebih besar atau hipertonis. Sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, jika tekanan osmotis lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga akan mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmotik yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmotik dengan lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Bakteri memiliki rentang tempat hidup yang sangat luas di berbagai habitat di bumi. Secara umum, kebutuhan bakteri untuk hidup meliputi oksigen, karbon, dan energi.
Setiap bakteri memiliki kebutuhan hidup yang berbeda. Oleh karena itu, bakteri dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan bakteri tersebut. Yang pertama, ada kebutuhan akan oksigen. Oksigen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kehidupan bakteri. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, bakteri dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Contohnya Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus subtilis. B. Ada bakteri anaerob obligat, adalah bakteri yang tidak dapat hidup jika ada oksigen, karena oksigen bersifat racun bagi selnya. Contohnya Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dan Clostridium perfringens. C. Bakteri anaerob fakultatif, adalah bakteri yang dapat hidup pada kondisi aerob maupun anaerob. Contohnya Salmonella typhi, Escherichia coli, dan Shigella dysentery. Yang kedua, kebutuhan akan karbon. Berdasarkan sumber karbon yang digunakan, bakteri terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu A. Bakteri autotrof, adalah bakteri yang menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya. Bakteri ini mampu membuat makanannya sendiri, karena dapat menyusun senyawa organik dari CO2 yang diperolehnya. B. Bakteri heterotrof, adalah bakteri yang menggunakan karbon organik sebagai sumber karbonnya. Berdasarkan cara memperoleh sumber karbonnya, bakteri heterotrof dapat dikelompokkan menjadi saprofit dan parasit. Bakteri saprofit memperoleh senyawa karbon dari sisa organisme hidup, seperti sampah organik, daun yang gugur, batang kayu mati, dan lain-lain. Sementara itu, kelompok parasit adalah bakteri yang memperoleh senyawa karbon dari organisme yang hidup. 3. Kebutuhan akan sumber energi. Bakteri membutuhkan energi untuk menyintesis bahan nutrisi yang diperolehnya menjadi makanan yang dibutuhkan. Berdasarkan sumber energi yang digunakan, bakteri dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah bakteri fototrof, adalah bakteri yang mendapat energi dari cahaya. B. Bakteri kemotrof, adalah bakteri yang mendapatkan energi dari oksidasi senyawa kimia, baik senyawa organik maupun senyawa anorganik, seperti glukosa, pati, nitrat, dan sulfat. Bakteri menggunakan sumber karbon maupun sumber energi secara bersamaan. Oleh karena itu, jika ditinjau dari kebutuhan akan kedua sumber tersebut, bakteri dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah bakteri fotoautotrof, adalah bakteri yang menggunakan senyawa non-organik, seperti CO2 sebagai sumber karbon dan cahaya sebagai sumber energi, untuk menyintesis makanannya. Contohnya, Chromatium dan Cyanobacteris. Yang kedua adalah bakteri kemoautotrof, adalah bakteri yang menggunakan CO2 sebagai sumber karbon dan senyawa kimia. Contohnya Nitrobacter. Yang ketiga adalah bakteri fotoheterotrof, adalah bakteri yang menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon dan cahaya sebagai sumber energi untuk menyintesis makanan. Contohnya Rhodospirillum rubrum. Yang keempat adalah bakteri kemoheterotrof, adalah bakteri yang menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon dan senyawa kimia sebagai sumber energi. Contohnya Escherichia coli. Bakteri pertumbuhan. Bakteri pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa zat suatu organisme. Umumnya, bakteri dapat memperbanyak diri dengan pembelahan biner, yaitu dari 1 sel membelah menjadi 2 sel baru yang melalui beberapa fase. Berikutnya ada fase-fase pertumbuhan bakteri. Fase pertama ada fase lag. Fase ini merupakan fase yang dilakukan mikroorganisme untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang baru sebelum memulai pertumbuhan. Fase lag mengindikasikan waktu yang diperlukan bakteri untuk mensintesis enzim yang dibutuhkan dalam metabolisme nutrisi baru. Fase lag akan
pendek jika inokulum yang dipakai adalah bakteri pada pertumbuhan eksponensial dan media memiliki komposisi yang sama dengan media pertumbuhan sebelumnya. Inokulasi bakteri pada fase stasioner atau inokulasi ke media dengan komposisi berbeda akan menghasilkan fase lag 10-20 jam lebih lama. Yang kedua, fase akselerasian. Setelah aklimatisasi sel akan mengalami fase percepatan pertumbuhan eksponensial, di mana nutrisi digunakan untuk membentuk materi sel baru. Pada tahap ini, waktu yang dibutuhkan untuk berkembang biak semakin pendek dan terjadi peningkatan kecepatan pertumbuhan. Yang ketiga, fase eksponensial. Pada tahap ini, waktu yang dibutuhkan untuk berkembang biak atau waktu generasi berada pada kondisi minimal atau konstan. Terjadinya kondisi ini ditandai dengan nilai DNA atau sel, RNA atau sel, protein atau sel, dan kerapatan sel berada pada kondisi konstan. Sedangkan untuk ukuran sel biasanya minimum. Karena kecepatan pembelahan diri relatif konstan, maka tahap ini paling cocok untuk menetapkan kecepatan pembelahan diri dan kecepatan pertumbuhan. Selain dapat juga digunakan untuk mempelajari faktor-faktor lingkungan dan untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme dalam menggunakan substrat. Yang keempat, ada penurunan fase pertumbuhan. Pada fase ini terjadi penurunan kecepatan pertumbuhan spesifik yang disebabkan oleh penurunan konsentrasi substrat dan akumulasi hasil metabolisme yang bersifat toksik. Yang kelimanya ada fase stasioner. Pada fase ini nutrien telah habis. Konsentrasi tinggi dari hasil metabolisme yang bersifat toksik serta mempunyai kepadatan populasi yang tinggi. Fase stasioner merupakan fase keseimbangan antara pertumbuhan dan kematian sel. Sebenarnya dalam fase ini sel berada pada tahap tidak melakukan aktivitas. Fase endogenus. Dengan berakhirnya fase stasioner akan diikuti dengan mulainya fase kematian. Pada fase ini proses metabolisme berhenti, laju kematian meningkat dan ada kemungkinan sel-sel dihancurkan oleh pengaruh enzim yang berasal dari sel itu sendiri atau autolisis. Ketika proses lisis terjadi, nutrien intraseluler terlepas ke dalam medium yang kemudian dapat digunakan oleh mikroorganisme lain yang masih hidup. Laju kematian merupakan reaksi orde 1 yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Keterangannya, X itu konsentrasi biomas, T itu waktu untuk inokulasi, dan yang tanda ID ini konstanta laju kematian. Selanjutnya, metabolit. Metabolit primer dan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Jenis-jenis metabolit. 1. Metabolisme primer merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan bersifat esensial bagi proses metabolisme sel tersebut. Senyawa ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok makromolekul. Yang pertama, karbohidrat memiliki fungsi terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa, cadangan makanan, dan materi pembangun. Berdasarkan jumlah monomer, penyusunnya karbohidrat terbagi atas yang pertama monosakarida yang tersusun atas 1 monomer.
Yang kedua, disakarida yang tersusun atas 2 monomer. Yang ketiga itu oligosakarida yang tersusun atas 3 sampai 10 monomer. Yang keempat, polisakarida yang tersusun atas lebih dari 10 monomer. Selanjutnya, ada protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptid. Berdasarkan fungsinya, protein dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu protein fungsional, yaitu kelompok enzim, protein struktural, yaitu protein yang menyusun bagian struktural dari dalam sel seperti protein integral, dan protein perifer yang menyusun bagian membran sel. Yang ketiga ada lipid. Senyawa ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu lemak yang tersusun atas asam lemak dan gliserol, sterol yang merupakan penyusun membran sel, dan kolesterol. Yang keempat, asam nukleat. Berdasarkan fungsinya, asam nukleat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai komponen materi genetik, contohnya DNA dan RNA, sebagai energi kimia, contohnya ATP, GTP, dan UTP. Sebagai kofaktor, contohnya NADSAD dan AOA. Sebagai komponen regulator, contohnya CAMP dan CGMP. Yang kedua, metabolisme sekunder. Fungsi metabolit sekunder adalah mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya untuk mengatasi hama dan penyakit. Senyawa metabolit sekunder diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, terpenoid. Sebagian besar senyawa terpenoid mengandung karbon dan hidrogen serta disintesis melalui jalur metabolisme asam mevalonat, contohnya monoterpena, sesquiterpena, diterpena, triterpena, dan polimer terpena. Yang kedua, fenolik. Senyawa ini terbuat dari gula sederhana dan memiliki cincin benzene, hidrogen, dan oksigen dalam struktur kimianya. Contohnya asam fenolat, kumarina, lignin, flavonoid, dan tanin. Yang ketiga, senyawa yang mengandung nitrogen, contohnya alkaloid dan glukosinolat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan. Kalau belum ada, silakan. Kalau belum, nanti saya ada mau tanya. Gimana? Romli mau tanya, Rom? Suara Romli nggak kedengeran. Belum, Bu, belum. Oh, belum. Silakan teman-teman. Ada nggak? Oke, sambil nunggu teman-temannya, coba saya tanya ya. Tadi ada yang menarik sih. Pertama, pertanyaannya itu, kan tadi ada pencahayaan ya teman-teman, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Itu cahaya apa yang dimaksudnya? Sinar matahari, Bu. Sinar matahari, berarti nggak boleh di bawah sinar matahari gitu. Emang sinar matahari memancarkan cahaya apa? Karena bakteri itu lebih suka cahaya gelap, Bu. Kenapa? Cahaya apa? Cahaya apa? Gelap. Jadi mungkin kalau terjadinya kalau dia kena sinar matahari itu dapat menghambat proses bakteri gitu, Bu. Mungkin bakterinya kebakar gitu, Bu, kena ultraviolet atau Bakterinya kebakar. Terus kalau yang bakteri fotosintesis gimana? Kebakar juga nggak? Cahaya apa yang dimaksud?
sinar matahari. Atau yang mana nih? Nanti soalnya nanti jadi sebuah mindset bahwa bakteri itu harus ditemukan di tempat gelap. Apa iya semua bakteri? Gimana Nanda? Biar nanti nggak jadi mispersepsi gitu loh. Jadi cahaya apa? Cahaya matahari. Terus kalau cahaya matahari kan di dalam tubuh kita juga ada bakteri tuh. Berarti kita nggak bisa berjemur dong kayak gitu. Emang di matahari itu ada sinar apa sih? Sinar UV ya, Bu? Tuh, udah dibantuin sama saya. Ya, jadi ketika studi literatur itu dibaca secara benar gitu ya. Nanti kalau kita menyampaikan informasi yang kurang tepat, jadi nggak pas sesuai konteks gitu ya, nanti kita bisa mengeneralkan itu. Gitu loh. Jadi kan kalau teman-teman baca statement yang tadi, jadi kita berasumsi bahwa bakteri itu sukanya hidup di tempat gelap. Tanpa dijelaskan sebenarnya ada apa dengan cahaya-cahaya yang seperti bagaimana, begitu cahaya lampu, atau cahaya matahari, atau sinar ultravioletnya. Gitu. Jadi sinar ultravioletnya ya teman-teman yang mempengaruhi DNA-nya bakteri. Ya, itu satu pertanyaannya. Kemudian ini saya baru nih pertama kali nemuin. Teman-teman pakai buku apa sih? Studi literaturnya apa untuk yang fase pertumbuhan bakteri? Dari itu bowling di internet. Iya, apa? Dalam bentuk apa? Linknya itu? Itu Poltekkes PDF. Poltekkes Jogja. Iya apa? Gini loh nak. Kan kalian tuh S1 ya. Kalau ada sebuah link gitu maksudnya. Itu apa isinya? Apakah blog kah? Atau Wikipedia kah? Atau artikel ilmiah kah? Atau PowerPoint kah? Atau apa gitu? Apa bentuknya? PDF kayak susunan laporan gitu. Oh, dari laporan. Oke ya. Oke, karena laporan apa itu? Laporan praktikum apa? Laporan praktek kah atau laporan? Langsung ke bab 2, nggak ada judul awalnya. Oke, jadi oke. Jadi perbedaan, jadi baru saya temukan di sini fase pertumbuhan bakteri itu ada 6. Ya, pertama, apa bedanya fase akselerasian sama fase eksponensial? Sama atau beda? Karena jujur saya baru baca nih, makanya saya kenotis sama saya kok banyak sekali fase pertumbuhannya. Gitu. Padahal tadi teman-teman digambar nampilkan cuma 4 dari grafiknya. Bedanya apa teman-teman? Kalau jadi makanya tadi kenapa saya tanya sumber, ya siapa tahu saya bisa dibagi gitu sumbernya dari buku apa begitu atau dari jurnal yang mana gitu. Tapi kalau dari laporan yang kita nggak tahu bab 2 judulnya aja kita nggak tahu, itu tidak bisa digunakan gitu loh. Itu dipertanyakan jadinya, dia pakai referensi apa? Gimana? Bisa dijawab kah? Gitu karena
Saya jujur saya baru tahu begitu. Makanya saya minta share literaturnya. Karena saya baru nemuin tuh ada akselerasian, kemudian ada endogenus gitu ya. Kemudian ada rumus. Kalau ada rumus mungkin itu rumus apa? Itu nama rumusnya aja nggak tahu rumus apa, itu kan nggak ada judulnya kayak gitu. Oke, kemudian satu lagi di materi terakhir itu metabolit ya teman-teman. Jadi yang metabolit sekunder benar. Definisi dari metabolit sekunder sama metabolit primer itu betul. Tapi kan di atas sudah ngomong tuh metabolit kan. Tapi di judulnya teman-teman ngomong metabolisme primer. Metabolit dengan metabolisme itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Ya, jadi itu definisinya benar. Jadi metabolit itu apa, teman-teman? Jadi metabolit apa? Apa salah metabolit Salih? Metabolit senyawa yang dihasilkan, Bu. Apa? Senyawa yang dihasilkan. Oke, senyawa yang dihasilkan. Oke, produk ya. Kenapa, Ara? Enggak, Bu, udah dijawab, Bu. Oke. Kemudian kalau metabolisme itu apa? Metabolisme itu proses, Bu. Oke. Jadi itu berbeda ya teman-teman dari segi diksi gitu. Jadi tolong disesuaikan gitu loh. Padahal sebenarnya definisinya betul, produk yang dihasilkan begitu ya. Tapi jadi ada kata baru lagi muncul di antara pengantar awal sama di judulnya itu kan tiba-tiba muncul metabolisme gitu ya. Jadi coba gini ya teman-teman, kan saya udah kasih referensi ya. Saya udah kasih referensi, kemudian saya udah kasih tahu judul-judul buku yang saya pakai gitu loh. Gunanya apa? Biar teman-teman sebenarnya nggak susah mencari sumber yang kita nggak pasti gitu loh. Maksudnya sumber yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi sebenarnya saya tuh memaksa teman-teman membuat habit untuk mencari literatur yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Karena kalau teman-teman sudah terbiasa, ya, jadi gini teman-teman. Ketika teman-teman skripsi, kok jauh banget sih Bu mikirnya skripsi loh. Kan itu kan goal terakhir teman-teman kan, skripsi gitu loh. Dan untuk mencapai ke sana, nulis skripsi itu nggak mudah loh teman-teman. Apalagi kalau berhubungan dengan literatur. Ya, jadi kenapa ada tugas presentasi itu bukan sebenarnya kalau teman-teman resapi gitu ya, itu bukan sebuah tugas yang sepele sebenarnya. Saya dulu waktu S1, ketika mau presentasi saya nggak bisa tidur loh teman-teman, saya sampai malam cari literatur yang emang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ya kita kita orang sains gitu. Jadi kalau kita aja nggak tahu judul laporannya aja kita nggak tahu, kita kan jadi nggak tahu itu bahasa apa, ya kan? Gitu. Jadi ke depannya ya saya berharap teman-teman menjadikan pelajaran ya. Saya di sini bukannya menjelekkan, bukan, tapi ini dijadikan pelajaran bersama-sama. Karena apa? Habit itu nggak cuma 1 hari 2 hari ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah terbiasa, itu nanti akan memudahkan teman-teman untuk studi literatur ketika teman-teman membuat skripsi. Kenapa jauh banget ya? Emang kan tujuannya ke sana kan teman-teman. Ya walaupun sekarang masih semester 2, itu nanti waktu itu akan berjalan dengan cepat. Gitu ya. Jadi tanpa terasa teman-teman tiba-tiba semester 7 misalnya kayak gitu. Tapi ternyata teman-teman nggak punya skill untuk mencari melakukan studi literatur yang benar gitu ya. Jadi saya memaksa teman-teman untuk melakukan itu. Jadi kan sebenarnya saya udah kasih referensi gitu loh, nggak usah repot-repot lah. Ya beli aja bukunya misalnya. Kan bukunya juga nggak mahal, nggak ada yang di atas 100.000 kayak gitu ya. Saya rasa sih masih eligible, masih sanggup lah untuk beli kayak gitu. Sisihin 50.000 lah buat beli buku kayak gitu. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman mentransfer materi atau mendeliver materi ke teman-teman yang lain itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi.
Silakan. Boleh? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, tadi saya tidak marah ya teman-teman, tapi saya hanya memberikan ulasan saja begitu. Kemudian tadi yang saya soroti juga, kan saya sudah jelaskan dari awal ketika saya bertemu dengan teman-teman kan, ketika saya memberikan tugas presentasi gitu loh. Jadi hindari everything yang emang nggak relate sama topik kita, kayak gitu. Ya, you know what I mean. Ya, saya berharap teman-teman tahu apa yang saya maksud gitu loh. Ya, jadi please keluarin hal-hal yang nggak berbau hal-hal yang tidak berbau dengan konteks, dengan substansi yang sedang kita bahas, gitu ya. Karena itu ganggu mata banget, ya, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman silakan boleh ditutup. Ya, presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi kita move on ya. Semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, gitu. Ya. Oke, hari ini materinya agak banyak. Jadi ada materi yang tidak saya bebankan ke teman-teman ketika presentasi. Jadi ada 2 subbab lah tentang metode pengukuran perhitungan, sama satu lagi biotransformasi, gitu ya. Jadi kita coba bahas pelan-pelan ya teman-teman. Ini adalah materi terakhir tentang bakteri ya. Sebelum kita jump in ke antibiotik dan segala macamnya di pekan-pekan berikutnya. Ini adalah gambaran dari pertumbuhan bakteri ya, gambar kayak gini ya. Jadi kita akan bahas apa aja sih yang mempengaruhi bakteri untuk tumbuh, kemudian apa definisi tumbuhnya di bakteri begitu kan, kemudian bagaimana cara menghitungnya kalau bakteri itu tumbuh, kemudian metabolit apa yang dihasilkan di fase pertumbuhannya bakteri begitu, dan terakhir ada sedikit tentang biotransformasi. Gitu ya. Oke, apa yang teman-teman ketahui tentang definisi dari tumbuh? Bagaimana apa ya indikatornya apa seseorang atau seekor atau bakteri ngomongnya apa ya? Bukan seekor bakteri, kan nggak punya ekor. Tapi ada yang punya flagel, kan itu ekor juga. Ya, seekor bakteri lah gitu. Indikatornya apa? Yang teman-teman ketahui apa sih? Taunya dari mana nih Ananda tumbuh? Mala itu tumbuh. Apa yang terjadi? Karena mereka makhluk hidup kan. Ya, oke. Coba Mala. Adanya itu pertumbuhan badan kayak ada tinggi jadi gendut. Tambah tinggi, tambah gendut. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman? Jumlahnya Bu bertambah. Jumlah apanya nih Sel? Jumlah selnya kali. Jumlah selnya bertambah. Oke. Itu buat manusia kah atau ya benar sih, jumlah selnya memang bertambah gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Definisi tumbuh yang dimiliki oleh bakteri itu sedikit berbeda dari definisi tumbuh dengan makhluk hidup lainnya. Jadi kalau makhluk biasa gitu. Maksudnya manusia, ya eukariot, kemudian eukariot dari fungi, manusia, tanaman, kemudian hewan, itu kan dia tumbuh dari zigot ya kan sampai dia dewasa, itu tumbuhan. Kemudian kalau bakteri gimana? Apakah dia dari zigot juga gitu ya? Jadi bakteri dikatakan tumbuh apabila dia bertambah jumlah individunya. Jadi kalau tadi Sally bilang bertambah jumlahnya, jumlah apa? Jumlah sel itu jelas. Sel kita pasti bertambah. Tapi apakah individu kita bertambah begitu kan? Apakah saya dikatakan bertumbuh apabila saya itu ada 2 gitu maksudnya. Ya, jadi kalau bakteri begitu. Jadi bakteri dikatakan tumbuh apabila
jumlah individunya bertambah menjadi 2 kali lipat. Itu namanya tumbuh untuk bakteri. Ya. Jadi sisanya sama, penambahan ukuran, ya, kemudian penambahan teratur juga komponen-komponen sel. Ya, tapi yang berbeda adalah di sini penambahan jumlah individu sel. Ya, jadi dia bertambah atau terduplikasi lah ibaratnya kayak gitu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana bakteri dikatakan tumbuh? Ya kalau ini bertambah dari situ menjadi 2. Dia membelah diri atau melakukan pembelahan biner. Ya, jadi sel itu akan mengalami duplikasi, kemudian sel anakan menjadi sel yang terpisah apabila terdapat sekat yang akan memisahkan kedua sel. Ya, beda dengan eukariotik. Ya, jadi kan kalau eukariotik kan dia punya waktunya spesifik kapan harus sintesis DNA, gitu ya. Tapi kalau prokariot enggak. Ya. Oke. Sebentar, Mama. Oke, Bu, baik. Oke. Nah, jadi kalau sel prokariot itu dia terus sintesis DNA terus berlangsung secara kontinu dan replikasi pada kromosom bakteri secara singkat terjadi sebelum selnya membelah. Ya. Nah, jadi satu sel bakteri dapat dihasilkan 2 sel anakan yang sama besar bila sel tunggal bakteri bereproduksi dengan cara pembelahan biner. Maka populasi bakteri bertambah secara geometrik. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi seterusnya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah penampakannya sama, cuman ini luarnya doang, ini ada di yang bagian dalamnya. Jadi bagian luar yang warna biru keunguan itu adalah dinding sel. Kemudian di sebelah dalam warna pink itu adalah sel membran. Kemudian yang bulat lingkaran warna ungu, warna fuchsia itu adalah kromosom yang pertama atau kromosom induk lah ya bisa dibilang. Kemudian titik-titik itu adalah ribosom. Nah, ketika selnya masih satunya, ini kan dia melebar tuh. Nah, kemudian kromosom induknya dia akan melakukan replikasi. Jadi dibuat duplikatnya. Jadi ya udah, kemudian nanti dia akan memisah ke sisi sebelahnya, begitu kemudian ya menempel di bagian sana begitu ya. Kemudian nanti akan mulai muncul sekat. Ya, nanti pada akhirnya sekat itu akan memisahkan antara sel induk dengan sel anak. Gitu. Kemudian ada istilah yang namanya waktu generasi. Ya, jadi waktu generasi itu adalah waktu yang diperlukan untuk 1 kali pembelahan biner. Artinya, waktu yang diperlukan untuk bakteri berjumlah menjadi 2 kali lipat. Ya, dari 1 menjadi 2. 2 menjadi 4 itu namanya waktu generasi. Ya. Nah, kemudian sangat bervariasi. Tergantung dari nutrisi, spesies genetik dari spesies tersebut, kemudian umur, kemudian faktor lingkungan dan juga contohnya seperti suhu. Kalau pada kondisi nutrien yang baik, ini contohnya aja ya teman-teman. Waktu generasi yang terjadi pada kultur Escherichia coli, bacanya Escherichia coli ya teman-teman, bukan Escherichia coli, tapi Escherichia coli ya. Yang ditumbuhkan di laboratorium adalah setiap 20 menit. Artinya E. coli itu bertambah jumlahnya menjadi 2 kali lipat dalam waktu 20 menit saja. Itu jadi sangat cepat sekali. Ya. Kenapa kalau teman-teman ada kena diare begitu ya? Misalnya terinfeksi oleh E. coli gitu. Gitu, cepat. Efeknya cepat. Gitu. Ya. Oke. Kemudian kita masuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Kurang lebih tadi sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman tadi. Ya. Oke, jadi yang pertama adalah faktor fisik, kemudian ada faktor kimia. Ya, faktor fisik di sana ada temperatur, kemudian ada kondisi atmosfer atau oksigen, kemudian yang ketiga adanya pH. Ya. Kemudian faktor kimia itu ada sumber karbon dan juga nitrogen. Ya.
Sama halnya seperti makhluk hidup yang lain, ya tadi bakteri pun tumbuh dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Hal yang paling krusial yang dipengaruhi oleh suhu itu adalah enzim. Ya, enzim itu adalah bahan dasarnya protein. Artinya sifat enzim itu akan mengikuti sifatnya protein. Ketika protein tersebut misalnya terpapar oleh suhu tinggi atau suhu rendah, itu akan mempengaruhi kinerjanya, gitu. Ya, jadi teman-teman ada yang namanya suhu optimum. Artinya itu adalah puncak optimum atau puncak reaksi yang paling stabil, ibaratnya yang paling memungkinkan, yang paling bagus lah ibaratnya bakteri tersebut melakukan metabolisme, gitu ya. Jadi kalau teman perhatikan di sini, sebentar. Ini ya, ketika suhunya minimum, ya, membran selnya berbentuk gel, ya, dibilang kan membran jelly. Kemudian proses transport sangat lambat sehingga pertumbuhan tidak bisa terjadi. Ya, kemudian ketika suhunya mulai bertambah begitu ya, meningkat, barulah terjadi reaksi enzimatis ya, ketika suhu mulai terjadi ada peningkatan. Sampai di posisi optimum di sini di puncaknya ya. Jadi adalah reaksi enzimatik yang terjadi ketika di laju maksimal yang paling positif, yang paling memungkinkan gitu. Jadi nah, tapi ketika misalnya suhunya ditambahin gitu ya, dia lajunya nggak gini lagi teman-teman ya, dia turun. Kenapa? Karena terjadi denaturasi protein. Protein tidak tahan di suhu yang panas. Makanya kenapa telur kalau digoreng jadinya telur ceplok. Ya maksudnya itu adalah terjadi denaturasi gitu ya. Berbeda ketika telurnya sebelum digoreng. Jadi ketika ketika bakteri dipanaskan begitu, maksudnya dipaparkan pada suhu yang tidak sesuai atau suhu maksimum, terjadi denaturasi protein. Memang sitoplasmanya kolaps, kemudian terjadi termalisis, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih fungsinya kita mengetahui suhu optimal dari bakteri, begitu ya? Jadi yang pertama adalah untuk keperluan produksi. Jadi misalnya kita mau produksi apa nih, antibiotika atau everything, atau kita mau tahu seberapa optimal sih dia bisa tumbuh gitu kan, sehingga kita bisa dapat sel yang banyak ibaratnya kayak gitu. Nah kita harus tahu suhunya berapa. Kemudian untuk analisis juga dipengaruhi gitu. Sama aja sebenarnya mirip-mirip sama keperluan produksi gitu ya. Jadi kita harus tahu temperaturnya berapa sih gitu. Kemudian kalau sterilisasi, artinya apa? Ya kita harus tahu suhu di mana tuh bakteri itu nggak bisa tumbuh lagi. Ya berarti artinya proses sterilisasinya berhasil. Kayak gitu. Ya. Untuk menghilangkan mikroba kontaminan. Gitu ya. Kemudian ini adalah pengelompokan bakteri berdasarkan suhu optimum. Ya, jadi kayak ada sikrofilik, ada mesofilik, ada termofilik, ada hipertermofil, sama ini yang hiper lagi. Ya, yang di atas berapa nih? 106 derajat Celcius ya. Pyrolobus fumari ya. Jadi teman-teman, kalau teman memperhatikan grafiknya kayak gini, ya artinya ini adalah range. Kemudian ini adalah optimum. Yang di puncak ini adalah optimum ya teman-teman. Itu. Nah, contohnya ada ya masing-masing ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi atmosfer atau oksigen di sini ya, berkaitan erat dengan oksigen. Keberadaan karbon dioksida atau CO2 itu akan mengurangi sebentar. Oke, sorry ya. Karbon dioksida itu akan mengurangi intensitas pertumbuhan bakteri.
Ya, jadi sehingga konsentrasi karbon dioksida sejumlah lebih dari 10% itu biasanya digunakan untuk menghalangi kerusakan yang ditemukan oleh bakteri jenis tertentu di lingkungan. Gitu ya. Adapun respon bakteri terhadap kandungan oksigen selama masa pertumbuhannya cenderung berbeda. Ya, cenderung berbeda-beda bergantung pada reaksi enzim yang dimiliki oleh setiap bakteri. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada bakteri aerob, anaerob, tadi juga sudah dijelaskan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dari A ke E, A ini adalah yang aerob. Artinya, dia membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Makanya di sini dia digambarin dua zona ya. Ada oxyc zone sama anoxic zone. Ya, jadi dia kalau aerob dia tumbuhnya di bagian atas. Ya, terus kalau teman-teman tanya, Bu, itu emang kalau bakteri tumbuh titik-titik itu ya enggak sih, ini ilustrasi doang teman-teman. Yang bisa kita amati itu di tabung reaksinya cuma kekeruhannya aja. Berarti ini daerah yang paling keruh di tabung reaksi itu adalah daerah bagian atas. Itu adalah bakteri aerob. Ya. Kemudian yang B ini adalah bakteri anaerob bukan ya? Sebentar. Iya. Ini bakteri anaerob. Ya, jadi dia tumbuhnya itu di bagian bawah. Ya, karena kalau dia ada oksigen itu dia beracun justru. Berkaitan lagi sama enzim yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Gitu ya. Kemudian kalau yang C itu adalah fakultatif. Jadi dia sebenarnya optimumnya kalau ada oksigen, tapi dia juga bisa tumbuh kalau nggak ada oksigen, teman-teman. Atau anaerob. Jadi dia lebih keruh di bagian atas, kemudian tapi dia juga bisa juga menyebar ke bawah, gitu. Itu fakultatif. Ya. Separuh gitu lah ya. Nah, kemudian kalau yang D itu membutuhkan oksigen, tapi konsentrasinya kecil, sedikit gitu. Jadi makanya dia nggak di daerah pink banget, tapi dia agak di bawah sedikit dari daerah pink itu. Jadi dia butuh oksigen sedikit banget, sedikit gitu ya. Sedangkan kalau yang E itu dia sifatnya aerotoleran. Jadi ya dia bisa di area oxyc zone ataupun di area anoxic zone gitu. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi jenis bakteri berdasarkan karakteristiknya terhadap oksigen itu akan mempengaruhi jenis metabolisme. Ya, karena berkaitan sama enzim yang dimilikinya. Gitu ya. Kemudian ini ilustrasi yang lain teman-teman sama aja, beda posisi dan beda gambar, prinsipnya sama. Oke. Kemudian kita ke pH. Sebenarnya pH ini mirip-mirip sama suhu. Ya, kenapa? Karena kan again kita balik lagi ke enzimatik. Enzim adalah protein, artinya sifatnya akan sama seperti protein, kayak gitu. Ya, jadi itu ada ada penggolongan atau pengelompokan, ada neutrofil, ada acidofil, sama ada alkalifil. Gitu ya. Ini range-nya ya, teman-teman udah ada di sini. Ini ada pH optimumnya. Ya. Oke. Nah, kemudian sama seperti manusia atau makhluk hidup lainnya, bakteri pun juga membutuhkan nutrisi ya dari sumber karbon dan juga nitrogen. Jadi sama aja dia butuh karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium ya, makroelemen. Dia juga butuh mikroelemen ya dan segala macamnya, itu sama aja gitu. Jadi kan di alam itu kan banyak mineral segala macam ya. Di udara ada senyawa-senyawa ya, ada karbon dioksida, itu yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri untuk tumbuh gitu ya. Jadi sama aja. Kemudian kita bahas media pertumbuhan. Jadi teman-teman, ketika kita menumbuhkan bakteri di laboratorium, itu butuh media pertumbuhan. Ya, jadi kandungan nutrisi yang ada di dalam media pertumbuhan itu harus sama dengan habitat aslinya. Ya, jadi bakteri yang sudah kita ketahui sampai hari ini itu adalah bakteri yang bisa dikulturkan di laboratorium. Yang belum diketahui banyak, yang nggak bisa tumbuh di laboratorium juga banyak, ya. Tapi dia terdeteksi secara genetik.
Itu ada metodenya, tapi dia belum bisa ditumbuhin di laboratorium. Kenapa? Karena medianya belum sesuai, gitu ya. Oke, sama kayak tadi ya, media membiakan itu juga ada airnya, ada zat hara, ada sumber energi, ada sumber karbon, fosfat, dan segala macam, sampai ke trace elemen juga. Oke, kalau kita bicara tentang media pertumbuhan, kita bahas tentang konsistensi, jadi bentuknya, gitu ya. Jadi ada media padat, ada media setengah padat, sama media cair. Ya, kalau media padat berarti ada agarnya. Ya, kalau media setengah padat berarti agarnya cuma separuh. Kalau cair ya nggak ada pemadatnya ya. Makanya itu agar ya, tapi bukan agar-agar nutrijel ya teman-teman. Nanti kamu yang makan, bukan bakterinya. Ya, jadi agarnya yang lain. Oke, Mas ini mau ada pertanyaan dulu. Mungkin teman-teman silahkan. Tadi sih masih mirip, masih sama materinya sama yang tadi dipresentasiin. Gimana? Belum ada, karena saya tidak bisa mengekspresi wajah. Oke, gimana? Ada ya? nggak bakteri yang justru kalau misalkan dia kena sinar matahari, dia malah jadi berkembang biak, atau bakteri yang dibakar, jadi dia nggak berkembang biak gitu? Gini ya, sinar matahari itu ada panjang gelombangnya. Ya, untuk proses fotosintesis itu ada panjang gelombangnya sendiri. Artinya bakteri yang memang dipaparkan yang terpapar sinar matahari di panjang gelombang tertentu yang tadi itu akan membantu dia untuk tumbuh gitu loh. Jadi jadi jangan cuma ngebayangin sinar doang. Jadi sinar matahari itu ada panjang gelombangnya. Tinggal di panjang gelombang yang berapa nih? Kan panjang gelombang UV itu berbahaya untuk bakteri. Jangankan bakteri, kita juga bahaya. Gitu. Jadi kalau dibakar itu kan emang ada ya, maksudnya sebentar. Apa yang dibakar? Pasti kan ada substratnya atau ada pembawanya sehingga bakteri tersebut bisa terbakar gitu ya. Dipanasin maksudnya begitu. Kalau dipanasin justru makanya kita balik lagi jadi panas dong. Jadi ini harus difokuskan dulu, ini mau ngomongin panas atau mau ngomongin sinar. Kalau ngomongin sinar berarti ngomonginnya panjang gelombang. Ya, jadi kalau panjang gelombang ya tadi tergantung. Kalau panjang gelombangnya bukan panjang gelombang UV ya dia bisa tumbuh kalau dia adalah bakteri fotosintesis. Ya kalau bukan ya nggak ngaruh. Gitu. Kalau panas jelas bakteri mati. Kecuali kalau 100 derajat ya. 100 derajat bacillus masih hidup. Tapi selesai endosporanya. Yang lain mati. Gitu. Ya, kalau kita ngomongin panas, ya dia mati, tapi tergantung juga dulu berapa suhunya. Gitu. Gitu loh. Tapi misalkan kan biasanya itu contohnya nih ya, Bu. Kan kayak ikan bakar atau sate, itu pasti ada bakterinya. Yeah. Nah, kalau misalkan dibakar, bakterinya mati apa enggak? Nah, biasanya kalau api yang membara gitu berapa derajat? Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau bakar itu mati kok. Yang penting matang. Jadi yang penting matang ya teman-teman. Teman-teman tahu sashimi kan? Itu nggak matang. Itu kemungkinan besar ada bakterinya. Ya. Kalau ikan bakar, selama ikannya matang, itu bakterinya mati. Cuman kalau saya lebih khawatir ke gosong. Itu kasus lain lagi tuh kalau kegosongan. Gosongnya. Gitu loh. Jadi mati dia kok. Cuman gini, misal teman-teman udah bakar ikan. Nah, terus ketika mau makan nggak cuci tangan. Ikan itu yang di ikan udah mati kok. Kan dipanasin, bukan dibakar loh teman-teman, dipanggang gitu ya. Mati. Kayaknya kalau karena api betul membara itu lebih dari 100 derajat. Kan kalau 100 derajat itu kan rebus.
rebus, kukus itu 100 derajat loh. Gitu. Jadi ya itu mati kok. Justru ikan bakar itu yang dibakar-bakar itu justru khawatirnya selain tadi pasti kan matang dulu. Kalau matang itu insya Allah mati bakterinya. Tapi kalau nggak matang, nah saya nggak bisa jamin. Kemudian ketika matang, tapi ada gosongnya dimakan every day, 3 times a day misalnya 3 kali sehari karena saking sukanya gitu ya dimakan, nah itu nanti pemicunya akan memicu yang lain lagi, hal yang lain lagi gitu loh. Nah, tapi kan juga ada telur setengah matang. Itu gimana, Bu? Nah, itu dia. Nah, telur setengah matang itu juga kemungkinan besar ada salmonellanya. Jadi kayak bisa jadi gini, enggak sembarang orang itu bisa makan telur setengah matang. Makanya kenapa kalau untuk anak-anak ya di bawah 2 tahun itu harus dipastikan matang. Kenapa? Karena ada salmonellosis. Gitu. Ya. Pastikan aja ternak ayamnya itu bersih gitu loh. Ya itu insya Allah aman gitu. Karena kan kita juga punya antibody gitu ya. Gitu yang pastikan aja itu memang tidak terkontaminasi gitu loh sama bakteri-bakteri yang lain. Gitu. Masalahnya di situ sih kalau telur setengah matang. Gitu. Ya mungkin aja ada salmonella yang cuma pada kondisi tertentu karena kita kan nggak tahu ya konsentrasinya berapa misalnya begitu. Kemudian kita makan dan kita sehat begitu jadi nggak ngaruh. Tapi ketika mungkin misalnya anak-anak gitu ya 1 tahun diberikan telur setengah matang itu bisa jadi fatal gitu. Tergantung dari kualitas telur juga sih lu. Jadi nggak bisa general gitu. Ya kalau misalnya nih telur dicucinya pakai air laut yang mungkin terkontaminasi sama salmonella itu bisa ya ada kemungkinan juga. Atau ayamnya juga gitu. Jadi itu banyak faktor sih. Tapi kalau telur setengah matang itu bisa jadi tadi salmonellosis, salmonella. Gitu loh. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Ibu, tadi kan ada bakteri aerofakultatif ya Bu. Sama bakteri toleransi apa intoleransi? Aerotoleran. Jadi kalau fakultatif itu dia sebenarnya dia optimalnya adalah aerob. Tapi dia bisa juga kalau nggak ada oksigen. Itu yang berkaitan adalah metabolismenya nanti beda. Ya, aerotoleran jadi sebenarnya dia tuh nggak ngaruh gitu loh. Mau ada nggak ngaruh gitu. Sama pertumbuhannya kan dia bilang nggak dibutuhin aerotoleran kan. Pertumbuhan tidak lebih baik ketika adanya O2. Kalau fakultatif, kalau ada oksigen pertumbuhannya lebih baik. Jauh lebih keruh, jauh lebih banyak selnya. Ya, kemudian metabolismenya beda. Kalau aerotoleran dia pakainya fermentasi. Kalau fakultatif tergantung. Biasanya ada banyak, ada bisa pakai respirasi aerob, respirasi anaerob atau fermentasi. Gitu, Sally. Di tabel ini bisa dilihat ya. Iya, baik, Bu. Oke, ada lagi teman-teman? Jam berapa ini? Wow, sudah 19:01. Baik, kita percepat aja. Walaupun nggak akan kekejar sampai selesai. Oke, jadi kita maksimalin deh sampai jam 8 ya teman-teman. 9 menit lagi. Jadi kalau kita ngomongin pertumbuhan, berarti kan nanti kita akan berujung pada pengukuran. Gimana sih ngukurnya bakteri itu dikatakan tumbuh gitu ya. Jadi ada dua metode. Jadi bisa kita bahas metodenya ya teman-teman. Jadi ada 2 metode, ada metode pengukuran langsung sama pengukuran tidak langsung. Bedanya apa, Bu? Pengukuran langsung yang kita ukur atau kita hitung itu adalah kita melihat selnya. Sel yang terlihat oleh mata kita. Gitu ya. Jadi kita menghitung jumlah sel.
Tapi kalau perhitungan tidak langsung atau pengukuran tidak langsung itu kita tidak melihat sel secara langsung. Kita melihat koloni atau kita cuma lihat kekeruhan, ya dari situ. Itu bedanya antara pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Ya, kapan pakainya tergantung teman-teman. Karena masing-masing metode ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Pengukuran secara langsung itu pakai alat yang namanya Petroff-Hauser Counting Chamber atau bisa dibilang hemositometer. Jadi slide ini, jadi dia mirip-mirip kayak objek gelas, cuma dia tebal gitu. Ada chambernya di tengah dan chambernya tuh nggak kelihatan pakai mata telanjang. Yaitu harus pakai mikroskop, gitu ya. Jadi selain bakteri, hitung sel bakteri, ini juga bisa digunakan untuk menghitung sel darah merah. Ya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Untuk pengukuran secara langsung atau total count, itu dilakukan dengan menggunakan perhitungan langsung melalui alat bantu mikroskop. Sehingga jumlah sel bakteri dapat ditentukan secara langsung pula. Kelebihannya ini nggak butuh waktu lama. Peralatannya simpel, cuma kita butuh kultur bakterinya sama tadi, si hemositometer itu atau counting chamber yang tadi. Kemudian mikroskop. Amatin, selesai. Ya, kelemahannya apa? Kita nggak bisa tahu yang mana sel yang udah mati, yang mana yang masih hidup. Karena bentuknya sama. Dan kan bakteri itu nggak yang uget-uget kayak protozoa ya teman-teman, dia beda. Itu dia diem gitu ya. Kalaupun gerak bukan gerak yang lincah kayak gitu teman-teman bakteri. Ya, beda sama protozoa gitu ya. Nah, kemudian kita nggak bisa ngitung objek terkecil dari jenis mikroorganisme tersebut. Misalnya kecil banget gitu ya, kemudian mungkin mata kita nggak sampai ngelihatnya, gitu. Atau juga kita mengalami kesulitan untuk membedakan karakteristik setiap individu mikroorganisme. Misal, ternyata misal doang kasus ya, ternyata kultur bakteri kita terkontaminasi. Terus ada dua bentuk sel, terus kita bingung, ini selnya yang mana yang benar, gitu ya. Caranya gimana? Easy. Jadi ini si counting chambernya, ini ya. Nah itu di tengahnya itu ada daerah kotak-kotak itu tadi. Ada area kotak-kotak itu. Nah kita nanti itu ada celahnya di bagian bawah. Nanti kita tetesin di sini. Kultur bakteri kita. Nanti dia akan menyebar masuk ke chamber itu. Nanti yang kelihatan kayak gini di mikroskop. Ya, nanti dihitung berdasarkan ini. Kita nggak boleh ngitungnya teman-teman, nanti jadi praktek. Ya, ya jadi ini, jadi nanti bisa dihitung berdasarkan ukuran kotaknya. Mau pakainya yang mana? Kan ini ada berapa kotak coba? Kalau teman perhatiin, ada kotak yang besar kan? Ada kotak yang kecil kan? Gitu. Jadi itu ada perhitungannya sendiri gitu ya. Jadi nanti kita masukin jumlah. Jadi kan ini kita cuma satu kotak ya teman-teman. Kita nggak menghitung semuanya ya. Jadi bukan berarti kita tetesin satu tetes berapa sekian, tetes kedua yang enggak ya, itu mah sampai besok kali, sampai kapan tahu baru selesai ngitung. Nah, jadi kita ngitung dari kotak yang terlihat itu. Yang kita pakai kotak yang mana? Gitu ya. Oke, nah ini yang tidak langsung jauh lebih banyak. Ada metode plating teknik, ada metode turbidimetri, ada filtrasi membran, sama metode electronic counter. Ya. Untuk plating teknik, itu perhitungan sel pada metode ini hanya dilakukan pada jumlah sel yang tampak dan memiliki kemungkinan untuk proses membelah diri. Jadi kita nggak bisa, jadi bakteri yang sudah mati atau nggak bisa tumbuh, ya nggak kelihatan, ya iyalah. Karena kan itu cuma bisa menumbuhkan bakteri yang itu ya cuma bisa melihat yang tumbuh, artinya dia yang hidup gitu. Yang mati gimana? Ya kagak tumbuh lah, gitu ya. Kemudian mengukurnya pakai cawan Petri. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihannya itu terletak pada kemampuannya untuk menghitung sejumlah koloni besar bakteri pada waktu bersamaan. Jadi ini kita ngomongnya koloni ya teman-teman, bukan sel. Karena nanti satuan akhirnya adalah colony forming unit. Kelemahannya apa? Kelemahannya human error.
Mungkin kita lagi ngitung siwer atau lagi ngitung ada yang godain, terus jadinya salah hitungannya. Jadi salah ukurnya. Gitu ya. Untuk metode plating, plating teknik itu ada dua, ada split plate sama pour plate. Split plate itu berarti artinya sebar. Ya, apanya yang disebar? Duit, bukan. Ya. Jadi yang disebar itu adalah bakterinya. Ya. Jadi ini adalah media pertumbuhan, sudah padat ya di cawan Petri, ya udah steril. Kita tetesin kultur bakteri kita. Kemudian kita sebarkan. Ya, di sprit pakai batang L boleh. Ya, nama alatnya batang L. Kalau saya bilangnya main piano ya. Karena sambil dirata-ratain gitu, ya nggak usah pakai tenaga dalam teman-teman ya. Biasa aja gitu. Nanti hancur agarnya, ya biasa aja. Makanya saya bilangnya main piano halus lembut gitu ya. Nanti kita inkubasi, nanti akan tumbuh, kelihatan jumlah koloninya berapa kita hitung. Itu split plate ya. Media dulu baru sampel atau bakteri kita. Kalau pour plate itu cawan Petri kosong, steril kosong ya teman-teman. Baru kita tuang dulu sampel kita, baru medianya. Ya, kalau ini nggak main biola teman-teman, nggak main sebar-sebar. Jadi cuma diputar-putar aja itu cawan Petrinya. Ya, nanti kita inkubasi, nanti tumbuh bakterinya. Kemudian kita hitung. Itu plating teknik. Ya, kalau sampelnya 100 gempor ya. Bayangin kalau pakai split plate mau main biola seberapa banyak gitu kan? Ya, gitu. Ya itulah microbiologist life emang kayak gitu ya. Ya udah sebar aja semua kayak gitu ya. Itu di orang BEPOM kayak gini semuanya. Tapi kalau orang BEPOM pakainya ini nih, pour plate. Nggak pakai split plate. Ya, karena kan mau ngecek uji mikrobiologi pada produk-produk yang akan di launching di pasar kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita ngomongin teknik plating atau penanaman itu berkaitan erat dengan pengenceran bertingkat ya atau serial dilution. Ya, jadi kan kita numbuhin nih bakteri kita misalnya dalam waktu 24 jam. Itu kan udah pasti ratusan juta ya teman-teman. Mungkin udah billion ya. Bukan million lagi tapi billion. Nah itu kita sencerin teman-teman. Nanti nggak kehitung. Kebanyakan. Makanya dibilang di sini. Misalnya kita langsung nih. Ini kan sampel kita ya yang mau kita hitung. Kita tanam misalnya. Kita encerin 10 pangkat minus 1. Ini aja masih banyak banget teman-teman. Penuh cawannya. Nanti nggak bisa dihitung. Makanya dia bilang too many to count. Ya. Makanya diencerin sampai nanti dia bisa dihitung ya. Range-nya itu 30 sampai 2,5, ada yang bilang 2,5, ada yang 300 ya, 30 sampai 300. Itu cawan Petri yang jumlahnya segitu yang bisa kita hitung. Sekian koloni lah di dalam sampel kita. Kayak gitu teman-teman. Oke, sudah ada clock. Jadi saya hold sampai sini ya teman-teman. Sampai serial dilution. Masih banyak soalnya ini masih turbidimetri, ini masih filtrasi membran, electronic counter, pertumbuhan bakteri aja belum ya. Kemudian metabolit, terakhir biotransformasi. Gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh, masih ada waktu sedikit lah. Gimana teman-teman, jelas? Pelan-pelan aja diserapnya, dicernanya. Karena materinya agak banyak subbabnya. Jadi butuh konsentrasi ketika mendengarkan atau nanti membaca ulang. Gitu. Oke. Kenapa pekan ke-7 belum absen? Padahal udah absen kan? Kan aneh. Why? Oke, teman-teman. Sebentar. Hari ini ada yang nggak hadir kah? Siapakah?
Di Ayu ada 29, 30. Udah hadir semua sih. 29. Iya benar. Ada satu nggak ada ya? Siapa namanya? Ade Sukma udah keluar, Bu. Siapa? Ade Sukma. Oh iya, oke. Berarti hadir semua ya. Oke, teman-teman. Gimana? Sudah siap-siap? Kalian ada online, ada offline nggak sih? Ada kan? Praktikum? Ada, Bu. Ada, Bu. Sip, semangat ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi, ada pertanyaan? Ibu. Ya. Tujuan diadakannya kultur itu untuk identifikasi bakterinya ya, Bu? Bisa. Atau untuk kita menghitung gitu loh. Jadi misalnya gini. Ngukur bakteri itu juga bisa digunakan untuk menentukan fase pertumbuhan. Jadi, saya waktu S2 juga bikin kurva pertumbuhan per 3 jam, teman-teman ya. Jadi setiap 3 jam sekali saya ukur bakteri saya. Itu untuk mengetahui kapan dia fase lag, kemudian masuk fase eksponensial, kemudian di fase stasioner, kemudian dia masuk fase kematian. Ya, bakteri saya nggak mati-mati. Jadi saya sampai 3 malam nggak pulang-pulang. Jadi lebih dari 72 jam saya masih di dalam laboratorium. Ya, menghitung bakteri saya. Gitu. Tapi juga ada teman saya, cuman 48 jam udah pulang. Ya, belum sampai 48 dia udah mati bakterinya. Jadi dia pulang, udah selesai bikin kurva pertumbuhannya. Kalau saya, dia nggak turun-turun. Jadi stasioner aja terus tuh ya. Barulah di 72 jam baru dia mulai turun. Turun juga dikit. Ya, besok saya pulang. Gitu. Jadi itu satu. Kalau kita mau nentuin kurva pertumbuhan, kira-kira di mana nih fase eksponensialnya, di berapa jumlah selnya, ibaratnya kayak gitu. Atau kita mau produksi antibiotik di fase stasioner. Fase stasionernya di mana? Di jam keberapa gitu kan? Di jumlah selnya berapa? Kayak gitu, Sally. Atau kalau mau buat pengujian produk, nah itu penting sekali untuk mengetahui jumlah bakteri yang terkandung di dalam sebuah produk yang akan dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat. Itu digunakan tadi, kultur tadi, berhitungan. Gitu, Sel. Udah, Sel? Ada pertanyaan lain? Oke. Ada lagi kah? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, depan-depan kita tanggal merah ya teman-teman. Walaupun saya nggak tahu apakah teman-teman tanggal merah juga. Ya, maksudnya libur apa nggak di kantor kayak gitu. Jadi kita ketemu lagi insya Allah di tanggal 8 ya. Nanti kita lihat situasi ya, mau 1 kelompok atau 2 kelompok, karena materi yang ini aja belum selesai. Gitu ya. Pekan depan tuh materinya apa ya? Harusnya. Sterilisasi. Oh, sterilisasi sih sedikit. Habis sterilisasi apa? Habis sterilisasi antibiotik ini agak lumayan. Nanti kita sesuaiin ya, disiapin aja teman-teman 2 kelompok. Walaupun nanti teknisnya apakah 1 atau 2 kelompok bisa dikondisikan, karena kita kan ada 1 minggu yang ada review materi gitu ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya di hari-hari berikutnya. Tetap semangat ya, perjalanan masih panjang, semangat juga menjemput rezekinya. Sampai jumpa lagi insya Allah di tanggal 8 Juni ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
Silakan teman-teman, boleh live.